تفضل أستاذ. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الإمام إبراهيم بن يزيد التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا رأيت نفسي مكذبا. Seperti biasa, kita mulai kajian ini dengan eh, perbaharui niat. Semoga 50 menit ke depan atau lebih, 1 jam ke depan atau lebih, eh, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Semoga bisa menjadi wasilah terpenuhinya hajat-hajat kita, diampuni dosa-dosa kita, kemudian dibimbing terus untuk selalu menambah keimanan kita hingga akhir kita bisa melangkahkan kaki di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersama sang kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahibu hadhihi al-Madinah. Uh, ya langsung saja. Sudah sampai mana ya? Uh, Kusuf ya, kusuf. Sudah sampai salatul kusuf ya. Salatul kusuf. Ya. Oh ya, sebelum kita mulai, oh ya nantilah kita bahas soal sama ini ya, terjemahan ya nanti insya Allah di akhir majelis. Kita mulai aja ya langsung. Siapa yang mau baca? Tafadhol. Oh ya, siapa yang mau bikin soal pertemuan kali ini? Tafadhol. Ya, ini frozen semua ini. Mood semua ini. Ada yang mau ini bikin soal kali ini? Pertemuan kali ini? Siapa aja nih yang hadir? Eh, siapa ini ya? Hanif lah, Hanif, Hanif Abdillah. Hanif Abdillah bikin soal ya. Afwan Ustaz, ana kira ana untuk pertemuan 12. Pertemuan 12. Oh, yang udah. Nggak apa-apa. Semester ini juga lagi. Ini apa Oh namanya? iya, Bikin soal yang pertemuan ini. ya Ya. siap Ustaz. Ya, sebelumnya udah pernah bikin soal, Hanif? Udah pernah Ustaz. Hah? Belum. Iya, udah pernah Ustaz, udah. Oh, sebentar. Oh, berarti udah tahu ya metodenya ya. Ya udah. Bikin lagi ya pertemuan kali ini. Kalau bisa 10 lah ya. Nah, Kalau bisa Ustaz. 10. Kalau bisa 10 soal. Ya, metodenya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Ya, langsung saja. Sekarang siapa yang mau baca? Tafadhol. أنا فتح. Oh, Faisal. Tafadhol. Silakan. Ya. بسم الله. قال المؤلف: فصل صلاة الكسوفين. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، فإن فاتت لم تقضى. ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما، ركوعان يطيل التسبيح فيهما،
دون السجود ويخطب Ya, بعد cukup. بعد Ya, ya nanti dibaca lagi setelah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai salat gerhana ya. Salat gerhana. Wasalatul kusuf. Kalau pakai kaf berarti syams ya. Kalau pakai kaf berarti syams. Kalau pakai kho ya khusuf berarti komar. Ya, ini secara golibnya. Tapi kalau penggunaannya bisa dua-duanya ya, bisa dua-duanya. Yang lebih umum kusuf daripada khusuf ya. Yang lebih umum itu kusuf. Kalau kusuf bisa dipakai dua-duanya. Nah, kalau khusuf pakai kho, pakai kaf lebih umum daripada pakai kho. Ya. Nah, kalau pakai kho itu ana nggak tahu kecuali untuk komar. Ya Allah alam. Bisa dipakai dua-duanya tapi Allah alam ana belum pernah dengar. Ya belum pernah dengar, belum pernah tahu. Ya, gitu. Nah, ini sholat kusuf. Nah, makanya mu'alif nyebutinnya cuman kusuf ya. Wa sholatul kusuf sunnatun muakkadah. Nah, ini supaya apa? Ini make urfnya sebagian fuqaha kalau kusuf itu bisa dua-duanya. Ya bisa komar, bisa khoma, bisa syams, bisa komar. Ya, kalau make kaf lebih umum ya. Ya, seperti itu. Eh Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Ya, hukumnya sunnah muakkadah. Nah, ini mazhab jumhur ya, mazhab jumhur. Tapi sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, seperti itu. Jadi sholat kusuf ada ulama bilang wajib. Ya, berarti kalau nggak ngerjakan dosa. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau di dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah aja. Tapi muakkadah ya. Udah kayak apa? Udah kayak ya sebagaimana apa? Sebagaimana yang kita sering sebutin lah di Zubat itu ada 5 atau 6 sholat yang mana sunnah muakkadah dan berjamaah. Ya apa aja itu? Masnunuhal aidani wal kusufu ya wal khasful istisqa'u wal khusufu. Ya, seperti itu. Pertama apa? Masnunuhal aidani ya Idul Fitri Idul Adha wal kusufu ya dan kusuf. Nah, kusuf. Oh ya, kalau di Zubat gitu ya. Wal kusufu kada kal istisqa'u. Nah, kada kal istisqa'u wal khusufu. Nah, begitu juga sholat istisqa. Nah, kemudian sama sama sholat khusuf. Khusufnya khusuf komar ya. Nah, tambah sama tarawih. Ya, tambah sama tarawih. Nah, itu berapa sholat tuh? Idul Fitri, Idul Adha, khusuf sama khusuf, istisqa sama tarawih ya 6 lah. Ya, kisaran 6. Nah, itu sholat tarawih yang sunnah muakkadah, sholat jamaah yang sunnah muakkadah. Jadi sholat sunnah yang jamaah dah gitu dah. Sholat sunnah yang jamaah itu 6 itu kalau ada pertanyaan. Tapi hukum sunnahnya sunnah muakkadah. Nah, fa in fatat lam tuqda. Ya, kalau apa? Kalau ini terlewat nggak perlu diqadha. Ya. Nah, kalau di zubatnya wa faitun naflil muaqqatin dubi qada'ahu la faitan za sababi. Ya, kalau sunnah zamaniyah ya, sunnah yang dengan zaman yaitu kalau andaikan terlewat maka disunahkan untuk kodok sholat duha. Apa hukumnya mengkodok sholat duha? Sunnah. Sholat tarawih sunnah. Ya, sholat witir sunnah. Ya, sholat apa namanya rawatib ya sunnah. Nah, tapi kalau yang datus sabab nggak dikodok ya. Sholat tahiyatul masjid nggak apa ketinggalan nggak sunnah dikodok. Sholat istisqa, sholat kusuf. Nah, itu kalau ketinggalan nggak sunnah dikodok untuk doa ya. Seperti itu. Nah, kemudian wa yusalli li kusufi syamsi wa khusufil qamar ini. Itu 2 rakaat ya. Ma'ruf lah 2 rakaat. 2 rakaatnya ma'ruf. Nah, untuk jumlah rukunya berapa gitu. Nah, yang roji menurut jumhur ulama dan itu yang difatwakan oleh banyak ulama yaitu 1 rakaatnya dua ruku. Ya, 1 rakaatnya 2 ruku dan 2 qiyam. Ya, 1 rakaatnya 2 ruku dan 2 qiyam. Ya, sebagaimana yang kita praktekkan ya. Nah, ini yang jumhur. Ya, ada yang bilang 1 rakaatnya 3 ruku, 3 qiyam. Ya, bahkan ada sebagian
riwayat sebagian ulama satu rakaat itu 4 ruku', 4 qiyam, ya 4 ruku'. Nah, tapi yang rojih satu ruku' itu satu rakaat itu 2 ruku' 2 qiyam. Ya. Nah, sekarang gimana kalau andaikan sholatnya biasa, kayak sholat biasa gitu, 1 ruku' 1 qiyam, 1 rakaat 1 ruku' 1 qiyam, paham ya? Kayak sholat sunnah zuhur, ya, sholat sunnah yang lainnya, sholat sunnah rawatib 2 rakaat kayak gitu. Itu hukumnya gimana? Ya, jadi ruku' dan qiyam tambahan ini hukumnya apa? Ya, rukun, wajib, apa sunnah? Paham ya? Ruku' yang zaidnya ini, ruku' dan qiyam zaidnya ini hukumnya apa? Nah, menurut mazhab Syafi'i, ya, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, ya. Jadi apa hukumnya sholat khusuf normal, kayak sholat sunnah, duha, 2 rakaat. Ya, biasa kayak gitu, tanpa ada tambahan ruku' dan qiyam ekstra, ya. Itu hukumnya apa? Hukumnya sah. Ya, hukumnya sah. Ya, seperti itu. Ya, ini boleh ditulis di soal ya. Nah, wa khusufil qamar ini fi kulli rakaatin qiyamani, ya fi kulli rakaatin qiyamani minhuma yutilul qira'ata fihima. Nah, memanjangkan bacaannya. Nah, jadi sudah ada ruku dan qiyam yang ekstra plus diperpanjang bacaannya. Nah, ini perpanjang bacaannya hukumnya apa? Lagi-lagi hukumnya sunnah. Ya, 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 hukumnya sunnah. Kalau bacanya cuman kulhu gimana? Boleh, ya. Nggak baca kulhu langsung ruku juga boleh. Ya, paham ya? Seperti itu. Qiyamani. Ya, seperti itu. Sunnahnya panjang ya, sebagaimana di hadis ya. Ya, ruku qiyam pertama Al-Baqarah, qiyam kedua Al-Imran, dan seterusnya qiyam berikutnya An-Nisa, qiyam berikutnya Al-Maidah. Ya, seperti itu. Ya, pokoknya Rasulullah SAW itu eh, apa tatkala sholat kusuf itu takdirnya seperti itu, ya, takdirnya kurang lebih seperti itu. Nah, wa fi kulli rakaatin ruku'ani yutilu tasbiha fihima. Nah, tasbih ruku'nya juga diperpanjang. Ya, ruku'nya juga diperpanjang, ya, tasbihnya diperbanyak. Ya, tasbihnya diperbanyak ya. Nah, dunas sujud, nah kecuali sujud. Nah, sujud nggak diperpanjang. Sujud biasa nggak diperpanjang. Nah, ini pendapat yang doif dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini salah satu ini nih contoh matan Abi Syuja yang ngikutin qaul marjuh ya. Contoh matan Abi Syuja yang ngikutin qaul marjuh ini dunas sujud. Yang rojih dalam mazhab Syafi'i sujud juga diperpanjang, ya, paham ya? Ya, apa namanya? Coba dah cari iseng dah Ustadz Mubarak atau Ahbib kalau ada ya. Cari di internet, insya Allah Ana yakin udah ada deh di internet. Ya, ya, bukan yakin sih, zonnya, zon golibnya lah. Akwal al-marjuha fi matni Abi Syuja. Ya, Habib apa Ustadz Mubarak? Habib ada nggak? Lagi lagi ada Habib. Lagi nggak ada ya? Ya Ustadz Mubarak lah ya. Ya Sat ya. Coba cari di internet Sat. Cari di internet. Absyir. Ya cari di Darul Manzumah juga Sat ya. Cari cari di Darul Manzumah. Cari di Ma'rifah juga. Cari di Ma'rifah juga. Ya siapa tahu aja bisa jadi bahan desertasi kalau nggak ada. Desertasi. Jadi bahas takmili. Al-Aqwal al-Marjuhah. Fi matni Abi Syuja kalau nggak ada. Ya kalau ada ya ini. Ya kalau buat bahas S2 ngumpul 50 aja udah jos itu. Udah insya Allah harus udah layak diterima. Lanjut. Duna sujud. Lanjut baca Faisal. دون السجود ويخطب بعدها خطبتين يسر في كسوف Ba'daha apa ba'dahuma? بعدها di sini Ustaz, Ba'daha tertulis. ya. Gak Nah, apa-apa. Ustaz. ويسر Khutbata ini في ya. Iya, lanjut. في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر. Iya, cukup ya. Nah, kemudian setelahnya khutbah ya biasa ya. Kayak apa namanya? Kayak khutbah Jumat, rukun sama ini sama lah. Jadi apa namanya? Tapi ba'daha.
seperti sholat id ya. Tapi ba'daha seperti itu. Jadi kalau masalah khutbah ya, kalau masalah khutbah itu semuanya standarnya standar khutbah Jumat. Khutbah istisqa, khutbah kusuf, khutbah id itu arkan dan syurutnya hayahnya itu sama kayak khutbah Jumat. Yaitu kaidah ya. Ada yang beda nggak ada, tapi itu parsial nanti disebutin di babnya masing-masing. Ya, di babnya masing-masing nanti disebutin. Contohnya kalau di sholat kusuf sama istisqa itu khutbahnya perintahnya kalau bisa perintah perintah taubat ya, perintah taubat, perbanyak istighfar. Nah, jadi secara global rukun dan syaratnya sama kayak khutbah Jumat. Itu intinya ya. Semua khutbah Idul Fitri, Idul Adha, kemudian istisqa sama kusuf itu semua khutbahnya standar syurut dan rukunnya dan arkannya adalah khutbah Jumat. Nah, lanjut. Kemudian nah, kalau bacaannya gimana? Bacaan di sholatnya, ya. Bacaan di sholatnya, kalau gerhana matahari, ya disirkan. Ya, karena kan gerhana matahari kan siang-siang ya. Nah, jadi sir. Nah, kalau khusuf, kalau gerhana bulan, itu berhubung berhubung malam, ya maka dijaharkan ya. Maka dijaharkan. Ya, seperti itu. Eh, lanjut dulu lah kayaknya. Gampang ya. Ada yang bertanya nggak bab khusuf ini? Mana Ustaz? Fadal, fadal. Berarti Ustaz kan seperti yang bilang tadi di rokat depan di qiyam yang pertama kita baca Al-Baqarah, kemudian Iya. ruku diperlama, kemudian di qiyam yang kedua itu baca surat lagi Ustaz. Baca surat lagi, ya. Oh, nah. Iya, ya. Lanjut. Nah, lanjut salat istisqa, fadal. Fas, faslun salatul istiqa'i. Wa salatul istiqa'i masnunatun. Faya'muruhumul Istisqa ya. Istisqa ada sinnya istisqa. lagi. Iya. Oh ya, istisqa'i masnunatun. Faya'muruhumul imamu bit-taubati was-sadaqati wal khuruji minal mazalimi wa musalahatil a'da'i wa siyami thalathati ayamin thumma yakhruju bihim fil yawmir rabi'i fi thiyabin badlatin Fi wasti. thiyabi, iya, bidlah. Bidlah Oh, dengan bidlah saja. iya dengan kasrah, bidlah ya. Ini badlah. Bidlatin wastikanatin wa tadarru'in wa yusalli bihim Ya, cukup. rak'ataini. Ya cukup dulu. Nah, sekarang salat istisqa ya. Salat istisqa eh ya, ini hukumnya tadi udah ya, masnunah, cukup. Udah, lanjut. Nah, salat istisqa ini diulang-ulang. Diulang-ulang sampai turun hujan. Ya, disunahkannya seperti itu. Diulang-ulang. Jadi ya kalau udah ini perintah imam ya, perintah imam. Kayak muruhum al imam. Jadi sholat istisqa itu yang ini imam, yang penyelenggaranya ya, penyelenggaranya. Nah, imam di sini maksudnya ketua daerah, ketua daerahnya. Ya, kalau andaikan dia skalanya skala desa ya berarti kepala desanya. Ya kekeringannya skala desa ya berarti kekering yang nyuruh desa ya seperti itu maksud imamnya ya imam di sini nggak perlu imam alum ya tergantung penguasa yang daerah yang keringnya itu ya sunnah diulang-ulang ya salat istisqa sunnah diulang-ulang ya sampai turun hujan. Nah kemudian kebalikannya istisqa ya kebalikannya istisqa ya istisqa ini berhubung matan ana suka bingung ngejelasinnya yang mana. Jadi kadang yang paling terpenting terpenting aja ada nama istisha. Istisha itu hamzah, sin, ta, sod, ha, kemudian haknya ada alif, kemudian baru hamzah. Ya istisha, istisha ini gara-gara terlalu keseringan hujan sampai banyak banjir ya. Hujan terus kemudian banjir. Nah ini ya di beberapa tempat diperlukan juga sholat istisha. Nah ini sama sholat istisha kata sebagai ulama sebagian ulama menjelaskan bahwa sejak apa namanya ininya SOP-nya sama ya syariatnya sama kayak sholat istisqa tata caranya ya seperti itu. Nah kayak murahumul imamu bitaubah. Nah ini ikonnya ya ikonnya sholat istisqa ini taubat ya ikonnya sholat istisqa ini taubat ya.
Ya, munasabahnya kenapa? Karena ya terputusnya atau kekeringan itu ya bisa jadi itu karena dosa ya, karena dosa seperti itu. Nah, kemudian wasodakoh, nah ini penting. Ibadah yang paling ya menolak bala itu sodakoh. Ya, ibadah yang paling menolak bala itu sodakoh. Nah, makanya kenapa yang pertama kali disebut taubah? Ini makomat ya, namanya makomat. Ya, makomatnya di sini disebutin yang paling terpenting. Pertama taubat, udah jelas ya, taubat. Nah, kemudian yang kedua sodakoh. Nah, kenapa kok sodakoh? Kenapa apa? Nggak yang lain gitu? Nah, seperti itu. Kenapa sodakoh? Kenapa nggak perbanyak sholat misalnya? Kenapa nggak perbanyak belajar gitu? Nah, karena yang paling munasabah di dalam kondisi ini sodakoh. Ya, sodakoh itu tadfa'ul bala. Nah, kemudian al-khuruj minal mazalim. Nah, ini juga sama, paling munasabah ini. Karena kenapa? Kezaliman itu adalah salah satu maksiat yang paling undang bencana. Ya, ya, kezaliman adalah maksiat yang paling banyak mengundang mengundang bencana itu kezaliman. Nah, kezaliman kepada orang lain ya, seperti itu. Kalau kezaliman kepada diri sendiri enggak. Jadi kezaliman di sini maksudnya kepada orang lain, ya seperti itu. Nah, kemudian wa musalahatul a'da, ya ini gencatan senjata sama musuh. Nah, baru terakhir siyamu salah satu ayam. Ini juga sunnah. Ya, ini juga sunnah, yaitu siyamu salah satu ayam, yaitu puasa 3 hari. Nah, baru puasa keempatnya, baru sholat. Ya, ini tahiyahnya dulu nih. Ini tahiyah pra hari haknya ini ya taubat, sedekah, minal mazalim, kemudian musalahatul ada, siam salatul ayam. Nah, oleh karena itu flyer salat istisqa itu kalau bisa keluarnya jauh-jauh hari. Ya, jangan mepet. Jangan mepet ya flyer Masjid Nabawi misalnya. Flyer Masjidil Haram itu kalau bisa keluarnya akan diadakan salat istisqa. Nah, itu bawahnya ada anjuran kalau bisa puasa dulu berapa hari, 3 hari, kayak gitu gitu. Jadi minimal flyernya itu keluar 3 hari sebelumnya, ya 4 hari sebelumnya seperti itu. Jadi biar bisa puasa 3 hari, baru hari keempatnya ya gas salat istisqa. Ya seperti itu. Ini ya mungkin karena dia kurang kurang sering buka HP ya. Tahu-tahu ada pengumuman aja. Lagi habis sholat subuh, tahu-tahu ada pengumuman jam 7 istisqa. Udah balik ke kamar nggak ngeliat HP, ya udah kelewat ya seperti itu. Eh, Kemarin ya jam 7 ya kalau nggak salah ya. Oh iya, maksudnya itulah kayak gitu, habis habis isyraq ya. Ya lanjut, qabla mi'adil khuruj fayakunu bihi arba'ata ayyam, 4 hari summa yakhruju bihim fil yaumir rabi'. Nah, ini juga ada SOP-nya nih. SOP-nya ajib nih. Salat istisqa yang agak ajib nih. Yaitu fifia bibidlah. Ya, fifia bibidlah yaitu dengan baju yang biasa. Bidlah itu baju pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan sehari-hari, baju pekerjaan sehari-hari. Artinya apa? Tanpa ada tanpa ada perhiasan, bukan hari raya. Ini eventnya event bersalah, event minta maaf, bukan event kemenangan. Ya, beda sama sholat Id. Kalau sholat Id bukan via bubidlah, bukan. Jadi via bubidlah itu misalnya kalau kalau apa ya sa- ini baju sehari-hari. Misalnya Ustadz, misalnya Ana setiap bahasa sehari-hari pakai baju ya, kalau nggak gamis, ya gamisnya juga bukan gamis putih ya. Gamisnya bukan gamis putih ya, gamisnya biasa Haramain misalnya, bukan Dava atau bukan Asil gitu. Nah, kemudian atau celana pakai sama batik misalnya. Ya udah biasa kayak gitu, bukan hari kemenangan ya, seperti itu. Nah, itu maksud Thiyabubadlah. Thiyabubidlah. Ya dengan kasroh sih, lebih fasihnya dengan kasroh baknya. Antum apa? Enggak, ininya bidlahnya. Bidlah. Ya ada yang dengan fathah katanya ya. Yang rojih dengan kasroh. Ya bidlah. So, ya bidlah. Nah dulu dari SMP hafalnya bidlah ya. Dan memang disebutin di syarah-syarah dengan kasroh.
Ya, seperti itu. Dah lanjut istiqanah. Istiqanah itu hina ya, merasa hina. Ya seperti itu. Jadi nggak make tuh apa kayak minyak wangi gitu. Nggak make. Ya, minyak wangi nggak make. Ya, seperti itu yang gini-gini. Nah, tadoro dan dengan kerendahan hati. Kalau istiqanah itu zohir, kalau tadoro itu batin. Apa bedanya istiqanah sama tadoro? Istiqanah zohir. Zohirnya ya jangan sombong-sombong kalau mau hadir salat istisqa. Ya merasa kayak orang bersalah aja gitu. Maksudnya orang yang meminta maaf kepada Allah. Nah, itu masuk istiqanah. Ya, zohirnya. Batinnya tadoro. Merendahkan diri. Ya, seperti itu. Lanjut, Pak Yusolli. Fadal. ويصلي ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين ثم يخطب بعدهما ويحول رداءه ويكثر من الدعاء والاستغفار ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الضراب والآكام ومنابط الشجر وبطون الأودية اللهم Nah, doanya حوالي. nantilah belakangan ya, doanya belakangan ya. Do- Doanya Lanjut Ustaz. belakangan. Oh ya. Ini dulu, ini dulu. Wa yusolli bihim al-imam. Nah, rakaat ini ke sholatil idain. Nah, ini jumhur ulama ya. Jumhur ulama pakai sholat. Nah, tapi kalau mazhab Abu Hanifah nggak usah pakai sholat, ngumpul aja, terus doa gitu. Ngumpul kemudian doa. Nah, kalau apa? Kalau mazhab Abu Hanifah gitu. Kalau jumhur nggak ada sholatnya. Jadi ada namanya tuh sholat istisqa jumhur. Nah, kalau mazhab Abu Hanifah nggak ada sholat istisqa, adanya istisqa. Ya, sholat istisqa nggak ada, adanya istisqa aja. Ya, nggak pakai sholat. Wa yusalli bihim al-imam au naibuhu ini ka sholatil aidaini. Nah, ka sholatil aidaini. Nah, sholatnya sama kayak id. Sholatnya sama kayak id. Jadi, kalau masalah sholat, ada yang sama kayak id, yaitu sholat istisqa. Takbirnya 7 kali, rokat pertama, rokat kedua 5 kali. Sama, ya, seperti itu. Nah, khutbahnya sama kayak khutbah id. Ya, khutbahnya sama kayak khutbah id. Nah, ini perbedaannya. Ya, perbedaannya sholat khauf sama sholat istisqa itu khutbahnya. Ya, khutbahnya maaf, itu miripnya kayak id. Nah, Afwan ya, tadi salah ya. Bukan kayak khutbah Jumat. Kalau istisqa, kalau khauf itu sama kayak id, kayak Jumat, tapi kalau istisqa sama kayak id khutbahnya. Sholat dan khutbahnya sama. Ya, ada bedanya. Ada bedanya, yaitu kalau itu dengan takbir, kalau kalau apa namanya? Kalau kalau sholat istisqa itu dengan istighfar. Ya, paham ya? Pas lagi khutbah itu kan kalau sholat id 9 kali takbir ya. Khutbah pertama, khutbah keduanya 7 kali. Nah, kalau sholat istisqa diganti aja takbirnya, tapi bilangannya sama. Ya, bilangannya sama. Kalau di Zubat itu sholat istisqa itu cuma 4 bait ya. Di istisqa itu di Zubat sholat istisqa cuma 4 bait. Sholat ka'idin ba'da amril hakimi bitaubatin waradilil mawalimi wal birri wal i'taqi wasiyami salasatan warabi'al ayami falyakhruju bibitlati ya bibitlati takhasyu'i ma'rudda'in wa rukka'in wa rukka'i dan diajak hewan-hewan semua ya. Tadi ini nggak disebut nih sama mata Nabi Syuja. Hewan-hewan aja diajak ya. Hewan-hewan aja diajak ya. Hewan-hewan aja diajak untuk sholat istisqa. Ya, sholat istisqa. Yang hadir ini khususnya orang tua ya. Orang tua itu kalau bisa harus hadir. Sepuh-sepuh itu hadir. Soalnya doanya orang tua beda sama anak muda ya. Ya, lebih makbul doa orang tua ya. Apa namanya? Anak yang menyusui juga sama. Ya, anak yang menyusui juga sama itu kudu diajak hewan ya orang yang apa namanya? Ya makanya kan kata di hadis itu selama apa Allah nggak bakalan mengazab seseorang ya selama ada ya anak kecil yang tidak berdosa yang menyusui ya para orang tua yang apa namanya yang sujud sholat beristighfar ya seperti itu. Kalau diplesetin sama kayak Jainuddin MZ ya. Kalau zaman sekarang kebalik ya.
Ya. Ya kebaliknya ini aja ya, pikirin sendiri ya. Ya. Kalau di hadis ya anak kecil menyusui ya, orang dewasa berdoa menangis ya. Kalau kata Sayyidina Azam kebalik ya, anak kecil yang nangis, anak gedenya yang seperti itu. Ya, waduh, ini pesan bar ketawa kayaknya nih. Ya, nah lanjut tadi. Nah itu diajak semua. Pas sholat istisqa itu diajak. Nah, ya karena itu memang sangat sekali meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Tiga itu ya. Hewan ternak yang sedang mencari makan, ya maksudnya hewan ternak. Nah, kemudian anak kecil yang masih menyusui sama orang-orang sepuh ya, orang-orang sepuh yang doanya ya tokcer ya. Nah, kemudian ba'dahuma ya sama kayak sholat id ya, khutbahnya setelah sholat. Nah, wa yuhawwilu ridaahu. Kayaknya Anda pernah praktekin dah. Ada ini nggak ada, bukan ini aja, sarung di sini. Nah, coba dah dilipetin sampai kayak selendang deh. Apa namanya? Sarung ya. Apa? Rida ya, rida. Pokoknya rida itu yang di apa itu rida? Rida itu yang ditaruh di di pundak. Itu namanya rida ya. Nah, kayak gini boleh lah. Nah, ini nah anak nggak punya rida ya. Adanya ini sarung. Kayaknya anak pernah praktekin dah. Nggak apa-apa. Nah, jadi apa namanya? Kalau sebagian ulama itu ngerubahnya da, ada tiga mazhab nih. Ada tiga mazhab ya dalam merubah rida ya. Tahwilu rida ya. Ini setelah khutbah. Setelah khutbah baru di ini. Siapa namanya diganti ininya. Ya ini tafaul ya, tafaulan ya sebagai ya bentuk apa ya? Bentuk unjuk rasa pesimis ya, optimis ya. Unjuk rasa ya tafaul, unjuk rasa kepada Allah bahwasanya semoga kondisi umat berbalik ya, berbalik dari kekeringan ke yang lebih apa namanya turun hujan seperti itu. Nah, caranya kalau sebagian ulama jadi ada tiga mazhab. Ya, mazhab pertama adalah yang kiri jadi kanan ya. Yang kiri jadi kanan. Wah, ini mah gampang. Ya, gampang. Ya, apa namanya? Ya, yang kiri jadi kanan ya gini aja udah. Nah, gitu. Nah, ya seperti itu. Nah, ini yang kiri jadi kanan. Nah, sekarang mazhab yang kedua, yang atas jadi bawah. Yang mazhab yang kedua yang atas jadi bawah. Jadi begini aja. Nah, paham ya? Yang atas jadi bawah. Jadi ini lapisan atas nih. Ya, ini lapisan bawah. Nah, sebagian mazhab yang atas jadi bawah begini. Nah, tuh. Begini doang. Ya, paham ya? Kalau yang tadi di kiri ke kanan. Ya, kanan ke kiri. Nah, itu udah tadi yang pertama. Ini yang kedua dari atas ke bawah, yang bawah ke atas. Nah, mazhab Syafi'i beribet gitu. Beribet yaitu yang atas jadi bawah, yang kiri jadi kanan. Nah, makanya sebagian riwayat dan ini menurut Anda yang rojih ya. Menurut Anda yang rojih. Menurut Anda yang rojih. Soalnya sampai Rasul aja kesusahan. Sampai Rasul aja kesusahan. Nah, caranya gini. Jamak sih ya. Nah, gini nih. Ya, nah gini tuh. Ya, gini. Megangnya gini. Nah, habis itu. Nah, ya agak kesusahan. Nah, tapi ini udahlah. Jadinya gini nih. Ini yang atas jadi bawah. Yang kiri jadi kanan. Ya, seperti itu. Jadi gini. Tangannya gini nih. Tangannya. Set. Nah, gitu. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ya, praktekin masing-masing ya di ini. Yang penting intinya Syafi'i itu ngejamak antara dua tahwil. Tahwil yang yamin ke shimal sama yang asfal ke a'lanya. Ya, paham ya? Nah, wa yuksiru minad doa. Ya, wa yuksiru minad doa. Ya, kemudian perbanyakin doa sama istighfar. Nah, ini ikonnya istisqa ya, banyakin istighfar.
banyakin istighfar ya. Makanya di Zubat itu ma'rud doain warutain warukai ya. Kemudian waktu kama fil idi bistighfar aduh afwan waktu kama fil idi bistidbari waktu kama fil idi bistidbari. Nah, itu tatkala doa si makmumnya itu si imamnya ini si khotibnya ini jadi bistidbari jadi ngadep kiblat waktu kama fil idi bistidbari ya apa namanya waktu kama fil idi bistidbari wa abdilit takbiro bistighfari. Nah, kemudian semua yang bentuknya takbir itu kalau di sholat id itu takbir, kalau di sholat istiqlal itu istighfar ya. Ya, udah cukup kayaknya. Ini doanya gabungan ya dari yang sahih sama yang doif. Ini yang doa yang disebutin sama Matan Abi Syuja ini gabungan dari yang sahih sama yang doif ya. Ini Ana nggak ingat nih ada apa ada doa ini ya agak panjang kita lewatin aja ya seperti itu. Eh, atau kita baca ya. Ini ada beberapa mufradat yang Ana lupa. Bentar ya kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alha suqiya rahmatin, udah jelas ya. Wala taj'alha suqiya azabin. Ya, ya karena air bisa menjadi azab ya. Air bisa menjadi azab. Wala mahqin, ya mahaq itu idhabin, hancur, penghancuran. Mahaq artinya yamhaqullahu riba yudhibu. Ya mahaq wala bala wala hadmin, penghancuran sama wala gorkin udah paham. Allahumma ala dhirab itu bukit-bukit ya. Al-akam sama dhirab sama al-akam bukit sama. Wa manabiti syajar ya kebun-kebun ya kebun-kebun ya hutan-hutan. Wa butunil audiyah berarti sungai-sungai, kalau di Indonesianya sungai-sungai ya. Butun tuh maksudnya aliran-aliran sungai. Allahumma hawalaina wala alaina. Nah, ini makanya ini gabungan ya, doa ini racikan ya, bukan satu doa ini di hadis. Allahumma hawalaina, ya Allah kalau hujannya ini doa istisqa ini doa istisqa nih. Allahumma hawalaina, ya Allah pindahkanlah hujan ke sekeliling kami, bukan di atas kami tepat ya. Allahumma hawalaina wala alaina, ini maksudnya doa istisqa. Dibaca nggak ketika istisqa? Dibaca juga. Ya, jadi ini ya hanya sebagai ya doa bahwasanya ya Allah turunkanlah hujan di atas kami. Tapi kalau kami udah koper ya, tolong dipindahin ke, se- di, ke sekeliling kami gitu. Paham ya? Allahumma sqina goisan mugisan. Goisan itu hujan. Ya. Ini kaidah ya. Setiap gois itu di Al-Qur'an pasti mator maksudnya ya. Setiap gois di apa? Di di Quran itu maksudnya mator. Nah, setiap motor di Al-Quran itu maksudnya azab. Ya, setiap motor di Al-Quran itu azab. Ya, 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 seperti itu. Mugisan yang menolong ya. Mugisan yang menolong. Marian ya yang enak, hani. Ya, Marian, Marian Ana nggak tahu. Coba Ustaz Mubarak cari di ini dah. Cari di apa? Cari di Ma'ani atau di mana? Marian, Sahan, Aman. Nah, ini udah lafadznya udah ini udah yang susah-susah ya, lafadznya yang udah susah-susah. Hadisnya hadis riwayat riwayat Abu Awanah, dan itu adalah salah satu-satunya hadis ya, kalau nggak salah sih katanya satu-satunya hadis yang maudhu yang ada di Mustakhraj Abu Awanah ya. Ini nih godakon tobakon mujallilan ya seperti itu. Nah, ini eh apa namanya doif ya, ininya doif. Tapi nggak apa-apa apa coba ana nggak tahu nih artinya. Marian sahan aman godakon tobakon. Nah, ini kalau aman mah menyeluruh ya. Godakon tobakon ana lupa. Marian lupa sahan. Nah, mujallilan itu maksudnya menyeluruh. Mujallilan menyeluruh. Oh, kalau tobakon menutupi ya, maksudnya menutupi juga. Nah, ini salah satu apa, salah satu koroin ya, salah satu korinah bahwasanya ini hadisnya doif. Mufradatnya tuh banyak yang sama ya. Kata ulama ini hadis ini banyak yang sama. Apa namanya kalimatnya kayak mujalilan tobakon itu hampir sama ya. Sebenarnya tobakon tuh maksudnya menutupi ya, menutupi
Ya, seperti itu. Mujallilan daiman ila yaumiddin. Ya, ila yaumiddin daiman ila yaumiddin, hujan terus sampai hari kiamat gitu. Allah alam. Maksudnya apa? Ya, maksudnya mungkin hujan terus secukupnya gitu. Nah, Allahumma sqina al-ghais wa la taj'alna minal qanitin. Ini udah ini udah sahih lagi. Wa la taj'alna minal qanitin. Nah, Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal juhdi wal ju'i al-juhd. Ya. Eh, di sini ada yang jahat nggak? Minal wal jahat. Al-jahat ya. Ada yang al-juhd nggak? Al-juhd. Kebanyakan jahat apa juhad? Coba yang jahat ini dah. Atau Jahat, juhad Ustaz. ada? Jahat ya. Ada Fathah. yang juhad nggak? Ada yang juhad nggak? Yang juhad, tafadhol. Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Nah, apa bedanya juhud sama jahat? Kalau jahat masyaqqah, kalau juhud ijtihad. Ya, paham ya? Kalau juhud itu ijtihad, kalau jahat itu ta'ab, masyaqqah, bala. Nah, itu jahat. Nah, ini yang pas jahat. Zaman di Syamilah juhud nih. Di Maktabah Syamilah juhud ya. Wala taj'alna minal qanitin, tsumma inna bil ibadi wal biladi minal juhud. Ya, juhud lagi anak bacanya. Minal jahat ya. Ya, wal ju'i mala nashku illa ilaik. Ya, paham ya? Nashku yang apa namanya, mengeluh kepada Allahumma ambit lana zar' wa adir lana dhar'. Adir dan alirkanlah, peraslah lana ad-dhar'. Dhar' itu apa? Kantung susu ya, kantung susu hewan maksudnya. Wa anzil alaina min barakatis sama'i. Dah, wa ambit lana min barakatil ardi waqshif anna maksudnya hilangkanlah ya. Ikshif, ikshif itu hilangkan ya. Wakshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuk ya. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara. Nah, ini fa arsilis samaa alaina midrara. Dah. Ini udah ya, doanya sampai segini. Udah ya. Cukup. Nah, sekarang salatul khauf, tafadhal. Ya. Tadi kalau ada uh, tafadhal Ustaz Mubarak, coba ada kalau tolong cariin Marian Sahan Aman Godakon. Sahan, Marian Sahan sama Godakon. Ada. Di ini. Ya, tafadhol, siapa yang mau baca? Faisal lagi, tafadhol, nggak apa-apa. Nah, Ustaz. Ya. Faslun salatul khawfi. Apa salat istisqa ini ada yang bertanya? Tafadhol. Salat istisqa, tafadhol. Yang ada yang bertanya, kalau tidak ada, lanjut. Ya, matan terakhir belum dibaca. Oh, Wayaktisul fil oh, Ida ada lagi salah. ya? Iya, Tafadhol. Ustaz. Oh, di antum ada nggak? Oh, ada Ustaz, ada Ustaz. Oh, ada. Oh, Wayak, itu di matan. Itu matan adanya di matan. nah, Ustaz. Wayak tasilu Oh, fil gitu. wadi. Oh, gitu. Ya. Wayak tasilu fil wadi idza salah. Ana nggak tahu ini. Eh, ini eh wayak tasilu fil wadi idza salah. Nah, disunahkan dia untuk apa? Untuk ikut mandi di sungai tatkala sungainya ini sungainya udah apa? Udah ada airnya ya. Wa yusabbihu birra'di wal barq ya. Allah alam, mungkin ini dalil kesunahannya dalil hadis Anas ya. Hadis Anas yang Rasulullah SAW pas hujan itu Rasulullah langsung membuka bajunya. Nah, kemudian Rasulullah membiarkan bajunya itu tubuhnya itu terkena air hujan. Jadi air hujan yang baru ya. Jadi baru turun hujan nih, misalnya udah lama nggak turun hujan, nah kemudian turun hujan. Nah, itu berkah. Ya, berkah. Rasulullah SAW itu sampai buka baju. Ya, Rasulullah sampai buka baju dan membiarkan air hujan kena baju, kena apa? Kena perut beliau. Nah, para sahabat nanya ya. Para sahabat nanya, Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu? Kata Rasulullah, innahu hadithu ahdin bi rabbihi. Innahu hadithu ahdin bi rabbihi. Ini airnya baru ketemu Tuhannya. Ya, baru ketemu Tuhannya, masih anget ya. Ibaratnya makanan tuh masih anget. Ini air baru, ya baru dari tangan Allah lah. Ibaratnya maksudnya baru baru dekat sama hadithu ahdin bi rabbihi. Ya, baru berpisah dari Tuhannya. Ya, wa iktasil fi wadi wa yusabbihu lirra'di wal barq. Ya, seperti itu biasa ya, ada ra'ad, ada barq, kita baca subhanallah ya, Allahumma la taqnul bi adzabik
wala tuhlikna bi ghadabik waghfir lana qabla dzalik. Nah, itu doa. Ya, seperti itu. Ya, lanjut. Apa? صلاة الخوف وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب أحدهما أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه ويصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها. والثاني أن يكون في وجهة القبلة في ماذا فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد معه أحد الصفين ووقف Ya, الصف الآخر. خلاص lanjut. ya, cukup, cukup. Ya, cukup. Eh, ya, godak, godak itu artinya ini apa namanya godakun tadi ana udah ini ya, ana udah ana suruh Ustaz Mubarak ya nih ana cari sendiri godak itu artinya hujan deras ya, hujan deras ya, hujan deras ya. Godak artinya hujan deras ya. Pokoknya banget lah, deras banget. Nah, kemudian kalau kalau apa? Kalau sahan itu artinya daiman. Sahan artinya daiman. Tadi kan ada kata-kata ini ya sahan ya, daiman. Nah, kalau Maria, Maria itu artinya ini subur. Ya, Marian ya, Marian subur cuman eh, maksudnya menyuburkan. Ya, Marian itu artinya subur, eh, lebih tepatnya menyuburkan. Allahu a'lam bishawab, Allahu a'lam bishawab. Ini yang Anda tahu hadis Abu Awanah itu doif bahkan maudhu, tapi bisa jadi nih doa ini ada di hadis lain ya, ada di hadis lain. Allahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu. Ya, kita lanjutkan sholat khauf ya. Kita lanjutkan sholat khauf. Nah, sholat khauf itu terbagi di banyak ya. Surahnya banyak, tapi yang disebutin sama mu'alif cuma tiga, yaitu pertama musuhnya tidak di tidak di arah kiblat. Nah, ini gampang ya. Ini gampang, yaitu imamnya imam imam makmumnya dibagi jadi dua kelompok ya, dua regu, dua kelompok. Nah, kelompok pertama sholat satu rakaat ya, sholat satu rakaat di ini di apa namanya bersama imam ya. Nah, rakaat kemudian habis itu kloter pertama ini mufarokoh dan sholat menyempurnakan sholatnya sendiri. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tim yang masih siaga itu gantian. Ya, sipnya gantian sama yang selesai sholat tersebut. Nah, yang belum sholat, ya sholat rokaat kedua bareng sama imam, dan mereka rokaat pertama. Nah, tatkala imam udah tasyahud, nah dia mufarokoh, ya bukan, ya mufarokohnya sesaat ya, mufarokoh. Habis itu sempurnain satu rokaat buat mereka sendiri. Nah, kemudian salamnya bareng. Jadi dari mufarokoh habis itu indimam lagi ya, itimam lagi ya. Habis mufarokoh habis itu jadi makmum lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kiblat imamnya selain di arah kiblat. Ya, jadi kesimpulannya shift kloter pertama itu belum sholat ya. Maksudnya kloter kedua di rokat pertama itu belum sholat. Nah, berbeda sama kondisi yang kedua. Tatkala musuhnya itu sudah musuhnya itu ada di arah kiblat ya. Musuhnya itu ada di arah kiblat. Nah, kalau musuhnya ada di arah kiblat, itu dua-duanya sholat bareng. Semua kaum muslimin sholat bareng. Cuman tetap dijadikan dua kloter. Nah, kloter yang pertama ikut ya ruku sujud ya. Tapi kloter yang belakangnya itu siaga. Tapi dalam keadaan sholat, kiam. Ya, seperti itu.
Nah, ini baca aja ya. Wasani ayakuna fi jihatil qiblah fayasuffuhumul al-imamu safhaini dua saf wa yuhrimu bihim. Nah, takbiratul ihramnya mah bareng. Fa idza sajada ya, kalau imamnya sujud sajada ma'ahu ahadus safhaini. Ya, seperti itu. Ya, apa namanya? Bisa saf yang belakang ataupun saf yang depan, tapi yang bagus sih safnya saf depan yang ngikutin imam. Ya, waqafa saful akhir ya harusuhum. Ya, seperti itu. Fa'idha rafa'a, nah kalau imamnya udah naik ke rakaat kedua, sajadu walahiqu. Nah, baru rakaat kloter atau grup yang belum sholat, mereka sholat sendiri. Ya, sholat sendiri. Nah, eh, sampai dia sujud segala, nah kemudian sampai qiyam lagi. Ya, sampai qiyam lagi. Ya, nah ini tadi udah disebutin ya. Nah, kemudian pas rakaat kedua gantian. Nah, di hadisnya gantian biar adil. Ya, yang di apa? Yang ininya, yang rakaat pertama dia apa? Dia siaga. Nah, di rakaat kedua dialah yang sholat. Ya, seperti itu. Ya, paham ya? Kebayang ya? Gampang ya? Ini mah udah sering dibahas sih. Ya, lanjut. Wasalis ayyakuna. Ini tadi udah dibaca belum? So, Belum, udah ya? Ustaz. Nomor Wasalis tiga belum belum. ya? Oh, ya, Hmm. belum. Tafadhol dibaca dulu. والثالث أن يكون في شدة الخوف واتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها. Nah, ya. Oh, ada ya, Ustaz Mubarak udah kirim ya. Ma khalafa fihi Abu Syuja mu'tamad al-mazhab Syafi'i. Wah, ini mah kayaknya jurnal nih. Bukan ini. Bukan. Oh iya, ini jurnal nih. Bukan bahas. Ya, bisa sih dikembangin. Ya, bisa dikembangin ini. Jurnal. Ya kan? Yang apa? Yang gini-gini apa otak-otak judul itu kita ini dalil boy susahnya nyari judul. Ini yang masih S1 nih. Yang masih S1 nih, ini anak anak kasih contoh nih sekarang nih real 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 example nih ya. Bahwasanya susahnya nyari judul gitu. Kita udah ini punya ide, wah gitu. Ternyata pas dicari udah ada, ya udah itu. Ya, makanya kudu dalam bacanya, bacanya kudu dalam. Saat Abdullah Azam ada, oh, ada ya, ya seperti itu. Susah nyari judul gini nih, ya apa namanya? Eh, pasti ada aja yang sudah nulis. Ya, tafadhol. Udah dibaca ya tadi asalis ya. Ayakuna fi Ah, syiddatil harbi fi syiddatil khaufi wal tihamil harbi. Wah, ini kondisinya udah darurat banget ya. Udah darurat banget. Nah, maka sholat sebisanya. Ya fa yusalli kaifa amkanahu rajilan aw rakiban mustaqbilal qiblati wa ghairu mustaqbilin laha. Ya, udah face to face ini. Ya, perang itu kan kadang nggak face to face ya. Perang itu kan kadang seharian. Tapi face to face-nya ya paling sejam 2 jam kayak gitu. Nah, kalau face to face-nya sampai 3 jam 4 jam ya itu udah nggak perlu nggak udah nggak wajib sholat ya, maksudnya bisa dijamak sebagaimana yang anda sebutin itu. Rasulullah SAW pas perang Khandaq itu kan sampai belum sholat asar ya, padahal udah azan maghrib ya. Rasulullah pas perang Khandaq baru wudhu ya, pas maghrib itu baru Rasulullah SAW wudhu padahal belum sholat asar. Umar bin Khattab bilang, wahai Rasulullah, hampir saja saya nggak sholat asar. Umar bin Khattab bilang ke Rasulullah. Rasulullah jawab, nah saya belum sholat asar, udah maghrib ini. Nah, apa namanya? Jadi di kasus ini Umar bin Khattab belum tahu syariatnya, maksudnya lebih eh, sikapnya ini lebih menjaga sholat, artinya seperti itu. Nah, yes, kasus yang seperti ini kata ulama boleh sampai dijamak. Ya, ini masyakoh sangat masyakoh. Ya orang hamil aja sebagian ulama bilang boleh dijamak, apalagi orang orang perang ya, orang perang ya yang mana benar-benar sangat luar biasa ya.
Lanjut, fa yusalli kaifa amkanahu rajulan aw rakiban mustaqbil qiblah wa ghairu mustaqbil. Ada yang bertanya tentang salat khauf ini? Nah, Ustaz, Fadhal, fadhal. yang pertama tadi boleh diulang, saya masih belum nangkap, Ustaz. Yang Eh, pertama. ya, yang pertama. Jadi yang pertama itu Anda baca ya. Ahaduha ayyakunal adu fi ghairi jihatil qiblah. Ya, nih musuh kita di Madinah nih. Kita di Madinah ya, tapi musuhnya bukan dari Mekah, bukan dari selatan ya. Ya, musuhnya dari Najd ya. Ya. Musuhnya dari arah timur ya. Ya, maka kita fi ghairi jihatil qiblah fa yufarriquhumul imamu firqatain. Maka imam maka membagi jamaah menjadi dua firqah. Ingat, firqatain bukan sofaini. Ya, bukan sofaini. Kalau yang kasus yang kedua sofaini, karena memang dua-duanya sholat. Dua grupnya ini sholat. Nah, tapi kalau ini firqatain, ya, dua grup. Nah, Ana sebutin A sama B ya. Firqatun taqifu wajhil adu. Nah, grup yang B, ya, grup yang B, ya, standby dulu ke arah timur. Ya, standby dulu ke arah timur, liatin Najd nih kaum kufar musuh gimana nih statusnya. Grup A sholat bareng sama imam, paham ya? Nah, wa firqatun taqifu khalfahu. Nah, ini maksudnya grup A. Firqatun taqifu khalfahu maksudnya sholat. Fa yusalli bil firqatil lati khalfahu raq'ah. Nah, si imam sholat sama grup A ya tadi ya. Yang sholat A lah pokoknya, yang sholat duluan A. Nah, itu satu rakaat. Tsumma tutimmu li nafsiha. Nah, grup A ini apa namanya? Tutimmu li nafsiha, bahkan sampai salam. Tutim di sini maksudnya sampai salam. Ya, sampai salam. Sholat sendiri udah. Salam sendiri. Imamnya masih rokaat kedua. Nah, nunggu tuh. Imamnya diri nunggu rokaat kedua. Watamdi ganti posisi. Yang tadinya grup A sholat bareng sama imam, kemudian dia udah selesai 2 rakaat. Nah, ini sholat khawf 2 rakaat. Ya, sholat zuhur jadi 2 rakaat. Ya, kecuali maghrib. Nah, kecuali maghrib. Nah, apa namanya, semua sholat yang empat itu jadi 2 rakaat. Sholat khauf ya, seperti itu. Nah, kemudian apa sih namanya, ya watamdi ila wajhil adu, ganti posisi, yang B jadi A, yang B jadi sholat, yang A jadi standby. Ya, wata tito ifatul ukhro, atau ifatul ukhro ini maksudnya grup B ya. Fayusolli biha rok'ah. Nah, maka sholat bareng sama imam 1 rakaat. Wa tutimmu li nafsiha. Nah, dia salah apa, tutimmu li nafsiha tapi salamnya bareng. Wa tutimmu li nafsiha wa yusallimu biha. Nah, jadi grup B dapat salamnya imam. Grup A dapat takbiratul ihramnya imam. Paham ya? Grup A takbiratul ihramnya bareng sama imam, tapi salamnya nggak bareng sama imam. Nah, kalau grup B takbiratul ihramnya nggak bareng sama imam ya, karena dia qadha rakaat. Nah, kalau tas salamnya bareng sama imam. Dah paham ya? Ada lagi yang bertanya? Tafadhol. Kalau tidak ada, lanjut baca libas. Ini kayaknya terakhir ya, libas. Sholatu alal mayyit kayaknya pekan depan insya Allah. Ya, libas. Tafadhol. فصل في اللباس والزينة. ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب، ويحل للنساء وقليل Ya, الذهب itu dulu. وكثير. Segitu dulu ya. Wa yahrumu ala rijali lubsul harir. Nah, ar-rijal di sini ya. Ar-rijal di sini maksudnya setelah tamyiz ya. Ar-rijal di sini maksudnya setelah tamyiz. Walaupun belum balik ya, walaupun belum balik. Jadi di atas umur 7 tahun lah, ya di atas umur 7 tahun. Jadi rijal di sini adalah orang yang di atas 7 tahun, ya bukan balik. Rijal di sini adalah yang di atas 7 tahun, ya, yang di atas mumayyiz ya. Pokoknya kalau udah mumayyiz nggak boleh pakai harir. Ya. Nah, bagi cowok yang di atas 7 tahun, ya, maka nggak boleh pakai harir, pakai sutra, ya. Lubsu di sini maksudnya dua ya. Kalau harir ini dua berarti.
dua, harir di sini dua, yaitu lubsu wal iftirash ya. Lubsu wal iftirash. Baik itu dipakai, pakai mau jadi celana kayak, mau jadi kaos dalam, mau jadi kaos luar kayak, mau pakai peci kayak, yang penting lubsu ya, yang penting lubsu. Atau iftirash. Iftirash berarti bisa jadi sejadah, ya bisa jadi apa? Bisa jadi selimut ya. Yang penting iftirash. Selimut, apalagi spray ya, karpet. Nah itu iftirash. Itu bentuk-bentuk iftirash. Ya, jadi dua bentuk ini nih, lubsu wal iftirash. Cowok nggak boleh pakai harir. Ya, harir di sini maksudnya yang, nah harus dijelasin nih. Harir di sini adalah yang 50% atau ke atas ya. 50% atau lebih ya. Nah, jadi kalau di bawah 50% presentasinya boleh. Nah, kalau di bawah 50% boleh. Kalau 50% pas nggak boleh ya. Kalau kandungan komponen ya presentasi sutranya di 50% pas itu nggak boleh ya. Kudu kurang dari 50%. Ini kaidahnya gimana? Idza ijtama al halal wal haram gulliba al haram ya. Ini kan 50-50 nih. Harusnya ya, harusnya ya minimal tawakuf lah. Nah, enggak, kalau masalah halal haram enggak. Kalau 50-50 itu gullibal haram. Ya, paham ya itu kaidahnya. Wa takhatum bidhahab. Nah, make cincin emas itu nggak boleh. Ya, pakai cincin emas nggak boleh. Nah, ini ini khusus ala rijal ya. Takhatum bidhahab ini nggak boleh. Tapi kalau cewek boleh. Nah, kalau cowok bagusnya bolehnya pakai apa? Pakai perak. Ya. Pakai besi boleh nggak? Nggak boleh. Ya, apa namanya? Ya, makanya nih cowok-cowok yang mau pakai cincin, apalagi dulu lagi masih muda ya, lagi masih jadi santri, ya Allah nggak punya duit, mau beli cincin, akhirnya belinya cincin besi gitu, nggak boleh ya santri. Nah, apa? Cincin perak aja, ya cincin perak, ya nggak beda jauh sih harganya. Cincin besi nggak boleh. Cowok pakai apa hukumnya cowok pakai cincin? Hukumnya sunnah, hukumnya sunnah, bukan mubah ya, hukumnya sunnah. Ya, menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Cowok pakai cincin perak hukumnya sunnah. Ya, Ana lagi kelas 2 SMA, lagi belajar bahwasanya cincin itu sunnah. Siangnya langsung ke pasar beli cincin. Iya, siangnya langsung ke pasar beli cincin, cincin perak. Ya, itu hukumnya sunnah. Soalnya nih abis belajar ginian nih, besok langsung ke haram beli cincin ya, beli cincin perak. Seperti itu. Nah, itu hukumnya sunnah bagi cowok. Nah, kemudian wayahillu lin nisa. Nah, yahillu di sini adalah al-madkur semua tuh. Lubsul harir, iftirasul harir, sama takhatum bidhahab. Ya. Jadi yahillu di sini tadi tuh yang disebutin semua. Eh lubsu al-harir, iftirash al-harir, sama takhatum bidhahab. Nah, itu maksud yahillu di sini. Ya. Jadi yahillu di sini madzukir ya, lin nisa. Nah, kemudian wa qaliludz dzahabi wa katsiruhu. Oh, belum dibaca ya. Fadhal, baca dulu. و- وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. Iya, Apa ini? kita lanjut. Ah, ya ini terakhir ya. Nah, tadi pengharaman pengharaman yang tadi disebut itu, ini babul libas ya, bukan babul awani. Kalau babul awani kita udah jelasin ya, bahwasanya aneh-aneh itu nggak boleh pakai perak sama pakai emas ya. Ini kita kan babnya bab libas ya. Libas itu berarti kalau nggak lubus, iftirosh, kalau nggak takhotum, yaitu bab libas. Tapi kalau babul awani itu tadi, ya semua yang sifatnya awani, bahkan yang nggak awani kayak pulpen misalnya. Pulpen ya pakai apa? Pakai emas gimana ya nggak boleh ya, gelas pakai emas pakai perak ya, seperti itu ya, sultan sultan gitu. Nah tapi kalau
Kalau apa? Kalau catnya cat emas ya nggak apa-apa. Ya. Warnanya warna emas nggak apa-apa. Tapi kalau terbuat dari emas nggak boleh. Nah, kalau dari kalau kita tip, bab pengobatan nanti beda lagi. Jadi kalau bab taharah itu bab awani, kalau bab sholat itu bab libas. Nah nanti kalau bab tatobub ya itu beda lagi. Ya apa hukumnya tatobub, gigi ya pakai emas gitu. Ya itu nanti hukumnya beda lagi. Nah ini waqalilu dzahabi wa katsiruhu maksudnya fit takhatum ya. Fit tahrim sawa. Nah jadi cincinnya si cowok ini cincinnya emasnya cuman setengah gram gitu. Sisanya perak misalnya. Sisanya perak ya. Nah, ini enggak tetap haram. Ya, qalilul zahab wa katsirku tetap haram. Nah, adapun baju ya, itu kalau ibrisim ya. Ibrisim itu ada yang bacanya ibrisam enggak? Di situ ibrisam ya. Nah, ah? Oh, ibroisam ya. Ibroisam ya, seperti itu. Nah, ini ibrisam atau ibrisim nah atau ibroisam. Nah, ini maksudnya harir ya. Harir ya. Harirnya yang kholis. Ya, harirnya yang kholis. Nah, wa ba'dul akhar qutnan au kattanan ya. Wa ba'duhu al akhar qutnan. Qutnan itu apa? Katun ya. Qutn itu katun. Kalau kattanan itu Anda tahu bahasa Indonesianya apa? Kain lina, lina atau lena ya. Kain lina atau kain lena itu sama bahan juga. Nah, ini ada yang ini enggak pengalaman sama bahan-bahan ya. Karena katan kurang tahu ya apa kalau Bukan bahasa kain Indonesianya. wool, Ah, bukan kain wool. kalau wool katun, Kata, kutnan oh sama itu ya. wool. Itu wool Oh, bahasa Inggrisnya itu kutun ya. Nah, oh iya, jaza. iya. Jadi kesimpulannya kalau apa namanya? Jaza lubsuhu malam yakun alibrisum goliban. Jadi gini, ada tiga kondisi nih. Ada baju eh, di bawah 50%, sutranya di bawah 50%. Ya, sutranya di bawah 5%, 50%. Nah, ini halal. Ya, ini halal. Nah, sekarang sutranya di atas 50%. Nah, ini haram. Ya, makanya malam yakun al-ibrisimu goliban. Nah, ini kalau lebih dari 50% maka haram. Nah, gimana kalau 50-50? Ya, setengah. Setengah katun, setengah sutra. Nah, ini yang rojih, sebagaimana yang tadi ada pendapat ulama, jadi mukhtalaf. Nah, ini mukhtalaf. Ya, makanya eh, Matan Abi Syuja ini nyebutnya malam yakun alibrisimu goliban. Ya, karena kenapa? Kalau musawian ini khilaf. Ya, khilaf. Kalau Anda kan Matan Abi Syuja bilang gini, malam yakun alibrisimu musawian, nah maka beliau ngikutin pendapat Imam Nawawi. Ya, ya, ngikutin pendapat Imam Nawawi. Nah, tapi kalau malam yakun alibrisimu goliban, nah ini masih open, bisa ngebuka khilaf antara Rafi'i dan Nawawi. Paham ya? Jadi kalau sutranya itu 50-50 ya sama non sutranya, nah itu sebagian ulama bilang haram, sebagian ulama bilang nggak haram. Nah, tapi yang roji itu haram. Ya, tadi idza sama al halal wal haram gulibal haram. Ya, paham ya? Nah, ada pembahasan lagi. Kalau andaikan darurat gimana? Darurat kayak sahabat Abdurrahman bin Auf ya, sama Zubair bin Awam ya. Itu lagi gatel, gatel banget. Nah itu pakai sutra. Nah itu boleh nggak? Jawabannya boleh. Ya kalau untuk berobat itu boleh. Dan auto sembuh ya. Karena apa namanya pernah pakai yang KW tapi yang KW aja sembuh ya. Apalagi yang asli. Jadi lagi gatel banget nih, pakai sutra. Oh gatel banget, pakai sutra ya. Yang KW aja ngaruh ya, bisa langsung sembuh ya. Apalagi yang asli ya, yang asli banget itu. Ya, ada lagi. Ada yang pernah ini gatal pakai sutra asli di sini. Ya, satu. Ya kalau yang belum nikah mah belum insya Allah ya. Lagian sutranya punya siapa ya? Ya, paling yang udah nikah ya, paling udah nikah. Ya kalau yang udah nikah ya beliin lah, coba beli gitu kan.
coba beli sutra ya, walaupun ya KW ya, soalnya bisa jadi KW itu apa namanya, eh kadar ininya tuh, kadar apa, kadar sutranya bisa jadi di atas 50 ya, di atas 51 misalnya. Ya yang penting ada, kalau bisa beli yang asli, yang asli ya. Nah terus ada permasalahan lagi, gimana kalau yang sutra itu cuman yang ininya aja, yang motifnya aja. Motif itu maksudnya yang, ya paham ya, motif itu maksudnya yang bagian-bagian tertentu, ya bagian-bagian tertentu. Nih misalnya nih, baju Ana sekarang nih yang Ana pakai motifnya yang mana? Motif tuh biasanya baju tuh motif di sini ya, di, kalau thawb ya, kalau thawb baju di sini ya, motif apa ya, bahasa bahasa tatrisnya lah, tatrisnya lah, ya tiroznya, tiroznya ini, kemudian di kantong ya, ya terus ini ya, pokoknya yang ujung-ujungnya lah, soalnya kan sutra itu kuat ya, sutra itu nggak gampang apa, nggak gampang sobek, makanya yang ujung-ujung itu dikasih sutra sebagian baju ya, ini yang ujung-ujung ya, ini ya, ini tadi Anda bilang ya ujung-ujung ya, seperti itu ya, bisa jadi bawahnya ya, seperti itu. Nah itu kadang sebagian baju pakai pakai sutra. Nah itu hukumnya gimana? Hukumnya boleh ya, selama tatrisnya itu tidak lebih dari 3 jari ya, 3 jari itu maksimal ya, 3 jari maksimal ya. Nah ini kurang dari 3 jari nih tatrisnya ya, seperti itu. Nah ini anak kalau tangan lebih dari 3 jari, nah ini maksimal 3 jari ya, itu boleh pakai sutra ya, tatrisnya ya, paham ya. Nah itu boleh pakai sutra, tapi maksimal 3 jari. Ya ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada mungkin cukup ya, sudah 60 menit alhamdulillah. Ada lagi yang bertanya? Ustaz, ini masalah larangan memakai kain sutra ini di fikul ahwal ya, salat dan di luar salat ya. Iya, iya, di semua Hmm. ahwal. Ya, khair, Ustaz. Syukran. Iya, ahwan. Ustaz boleh bertanya, Ustaz? Iya, Fadal. Yang sholat istisqa tadi, Ustaz, apa yang tadi sempat jaringan kurang ini? Eh kalau misalnya dia nggak bawa rida, Ustaz, cuma bawa peci. Anda lihat Hmm. beberapa ini tulap, ada pecinya juga dibalikin gitu. Itu gimana, Ustaz? Hukumnya sunnah atau gimana, Ustaz? Ana, Ana belum pernah dapat di madhab Syafi'i, tapi kalau menurut Ana ya, menurut Ana kayaknya kalau dikiaskan bisa dah, Allah alam. Jadi kesimpulannya Ana nggak tahu. Ana nggak tahu di madhab Syafi'i, Ana nggak tahu ya. Coba nih Ana sekilas ya, Ana cari di Google nih sekilas ya. Tahwilut Taqiyah indal istisqa. Tahwilut Taqiyah ya. Baik, Ustaz, jazakumullah. Tahwilut ya, yang penting Ana nggak tahu ya. Soalnya karena di hadisnya rida ya, di hadisnya rida. Tahwilu at-Taqiyah inda al-istisqa. Ada kali mungkin. Ada lagi yang bertanya selain yang tadi? Izin bertanya, Ustaz. Iya, Fadol. Anda pernah dengar ini, Ustaz, larangan laki-laki menggunakan baju warna merah. Itu ada dalam mazhab nggak, Ustaz? Iya, ya Syekh bin Baz ya. Syekh bin Baz mensunahkan Ustadz ini, Ustadz Abdullah Azam. Nah, Ustaz.
eh Untuk pakai di sini ya. iya, jadi qaulul awal yustahabu, yustahabu. Ya, ini qaulul awal ya. Qaulul awal yustahabu qalbu shimag. Ya, jadi shimak itu disunahkan untuk di ini ya di tahwil juga, di tahwil. Ya sama semua juga apa namanya bahkan sampai bish aja ya apa namanya mislah mislah juga sama di ini ya kata Syekh bin Bas. Nah al qaulus tsani enggak, qaulus tsani enggak. Nah kalau qaulus tsani ada dari Khiroshi ya, dari ulama qadim Khiroshi. Wala tuhawwalu al baronis walal ghafair. Penutup kepala enggak di ini, enggak di apa? Enggak di enggak di ini, enggak diputer ya, enggak ditahwil. Malikiyah ya. Ibnu Utsaimin juga sama bilang nggak bisa diputar. Simpulannya khilaf ya, khilaf ya. Jadi kalau peci di ini apa enggak khilaf ya, seperti itu. Ya alhamdulillah. Ya. Teman kalau itu Ibnu Utsaimin sama ulama Malikiyah bilang enggak. Kalau kaul kaul apa kaul yang pertama karena di sini ditulisnya cuman Syekh bin Bas doang sih yang ngejelasinnya, belum ulama yang kodimnya enggak ada. Pertanyaan berikutnya tadi masalah apa? Lupa nah. Afwan, Ustaz, tentang laki-laki menggunakan baju warna Oh merah. iya, baju warna merah. Pertanyaannya dalam mazhab, nah nggak tahu. Kalau dalam mazhab nggak tahu. Cuman lintas mazhab aja ya. Lintas mazhab itu hukumnya kalau merahnya merah ini, kalau merahnya merah ya blank ya, merah blank. Merah blank tuh merah yang nggak ada garis-garisnya. Kemudian juga merahnya merah syuhroh tuh. Merahnya merah syuhroh ya, merah syuhroh. Ya soalnya bisa jadi merah merah apa? Merah hati ya. Yang kurang syuhroh tuh apa? Merahnya tuh kayak ada coklatnya tuh, merah gelap. Ya, ya seperti itu nggak syuhro. Ya, itu nggak syuhro. Nah, tapi kalau merahnya merah jreng ya, merahnya merah yang kuat, seperti yang syuhro. Nah, itu maka nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi yang rojih ya, memakai merah itu jatuhnya ya, jatuhnya itu ke syuhro. Ya, jatuhnya babnya bab syuhro. Ya, babnya bab syuhro. Ya, soalnya dari dulu sampai sekarang ya rata-rata orang jarang ya make yang apa itu syuhroh. Syuhroh itu dia pakai itu berbeda, berbeda nggak lazim, yang nggak lazim. Jadi orang pakai baju merah yang apa namanya, yang merah banget gitu, yang sampai menarik perhatian ya, maksudnya sampai nggak inilah, nggak biasa. Nah itu yang nggak boleh. Nah adapun kalau yang nggak blank ya, ada garis-garisnya ya, kemudian apa namanya apa itu pun hukumnya makruh ya, nggak nyampe haram. Ya itu pun hukumnya makruh, yang tadi Anda bilang yang blank yang sampai syuhra itu hukumnya makruh, nggak sampai haram. Nah adapun yang nggak blank ya ada garis-garisnya atau nggak terlalu ngejreng ya, merahnya merah gelap ya, nah itu nggak apa-apa. Rasulullah SAW pernah pakai stylan ya, stylan lagi. Kalau stylan itu berarti atas bawah merah ya, fi hullatin hamro ya, jadinya ganteng banget ya, ganteng banget ya. Ya sama kayak inilah apa apa lagunya Kasino ya, yang baju merah jangan sampai lepas ya. Jadi ada cowok yang nanya, ada jemaah pengajian yang nanya, Ustadz, emang bener ya perempuan itu yang perempuan yang perempuan yang pakai kerudung merah itu lebih ditengok sama apa sama cowok gitu, lebih ditengok ya. Paham ya pertanyaannya ya, ibu-ibu? Ana jawab ya, Bu, nggak semua, nggak hanya perempuan, laki-laki juga sama ya, laki-laki juga sama karena memang warna merah itu warna yang paling syuhroh ya, paling narik perhatian ya, narik perhatian ya. Bukan hanya cewek yang nengok, bukan hanya cowok yang nengok, cewek juga sama nengok. Karena warna merah warna yang paling syuhroh ya. Terus bahasa warna merah kan bahasa pengambil syahwat ya, penarik syahwat ya. Makanya semua brand makanan tuh, mayoritas brand makanan warnanya merah ya, seperti itu. Ya bikin lapar ya.
Ya, seperti itu. Ini ada nasi Bukhari warna putih ya, ada nasi Madgut ya, warna oranye, dikasih bumbu spicy. Pilih mana nih? Sawai Biladi yang hard rock nih sama Bukhari yang putih, pilih mana ya? Pilih yang merah. Seperti itu. Nah, itu karena lebih lebih syahih ya, lebih menambah syahwatnya seperti itu. Ya, seperti itu. Lebih syuhrah, lebih menarik perhatian, baik itu lawan jenis ataupun sama jenis. Ada. Aduh. Kalau tahu lagu itu berarti dia angkatan yang lagu Kasino itu angkatannya angkatan tua berarti. Yang baju merah. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Cukup kayaknya ya. Siapa tadi yang nanya merah? Ana Sat, Gifari. jazakallah Afik, khairan. Afik, udah. Afik jelas ya? Udah Sat, alhamdulillah, Oh iya, ya. jazakallah khair. Kalau nggak ada, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ustadz Mubarak, Afwan izin ya. Ikhwah semuanya, kita doa dengan doa kafaratul majlis. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah itu dari diri sendiri atau dari setan. Yang betul kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya, ikhwah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.